Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat, industri e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang paling diminati oleh masyarakat. Konsumen Indonesia saat ini tengah terjangkit demam belanja online, di mana mereka saling berlomba-lomba memanfaatkan berbagai promo menarik seperti diskon besar-besaran, flash sale dengan waktu terbatas, serta tawaran barang-barang super murah yang seolah tak bisa ditolak. Fenomena ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital. Berdasarkan laporan Ekonomi SEA tahun 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, diproyeksikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar 90 miliar US dollar, atau jika dikonversi ke dalam rupiah, kurang lebih setara dengan 1.472 triliun rupiah. Angka ini tidak hanya mencerminkan besarnya potensi pasar digital Indonesia, tetapi juga menunjukkan betapa e-commerce telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Namun, di balik gemerlapnya angka-angka fantastis tersebut, tersimpan persoalan serius yang mengancam kepercayaan konsumen. Maraknya praktik penipuan dalam transaksi online menjadi sisi gelap yang sulit dihindari. Banyak konsumen yang menjadi korban dari berbagai modus kejahatan digital. Mulai dari pembuatan akun palsu yang meniru toko online ternama, penjual yang sengaja tidak mengirim barang setelah pembayaran, hingga mengirim produk yang kualitasnya jauh, bahkan tidak sesuai sama sekali dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan dalam iklan. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami lonjakan besar dalam pertumbuhan e-commerce. Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari pertemuan berbagai faktor yang saling mendukung, seperti meningkatnya jumlah pengguna internet, majunya teknologi digital, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan dari smartphone yang semakin merata membuat akses terhadap platform belanja online lebih mudah dan cepat, bahkan hingga ke pelosok daerah. Fenomena ini didukung oleh perkembangan infrastruktur digital yang pesat, sistem pembayaran digital seperti e-wallet, kris, dan layanan mobile banking yang membuat transaksi online menjadi lebih praktis dan aman. Di sisi lain, sektor logistik juga turut berbenah menghadirkan layanan pengiriman yang lebih efisien melalui inovasi teknologi serta kerjasama strategis dengan platform marketplace. Para pelaku e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada juga berperan penting dalam pembentukan ekosistem ini. Mereka tidak hanya menyediakan tempat untuk berjualan, tetapi juga memperdayakan pelaku UMKM, menyediakan pelatihan digital, hingga memperluas pasar ke level nasional dan internasional. Perubahan gaya hidup konsumen juga menjadi pendorong utama. Masyarakat, terutama generasi muda, kini lebih memilih untuk berbelanja secara online karena kemudahan, banyak pilihan produk, serta tawaran promosi yang lebih menarik. Aktivitas belanja sendiri bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Pemerintah juga turut andil dengan merancang berbagai program untuk mendukung digitalisasi ekonomi, khususnya dalam mendorong UMKM agar masuk ke dunia digital. Inisiatif seperti Peta Jalan E-commerce Nasional dan program literasi digital menjadi langkah nyata menuju ekonomi digital yang inklusif. Di zaman sekarang, kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kita dapatkan dalam satu sentuhan saja. Itulah yang dinamakan e-commerce atau perdagangan elektronik. Sebuah revolusi bagaimana cara kita berbelanja. Mulai dari tiket pesawat hingga layanan perbankan bisa kita dapat dalam satu genggaman saja. Dengan semua kemudahan ini, masih ada saja untuk oknum-oknum yang memanfaatkan celah krusial dalam menipu konsumennya, terutama daya tarik harga murah yang seringkali menyesatkan. Penelitian terbaru di kalangan mahasiswa Bandung Raya menunjukkan beberapa indikasi kuat tentang bagaimana sindikat penipuan ini beroperasi. Yang pertama, media sosial menjadi medan utama penyebaran modus penipuan. Data menunjukkan bahwa media sosial
memengaruhi terjadinya penipuan online hingga 27,3%. Tentunya ini bukanlah angka yang kecil, melainkan cerminan dari kecanggihan para pelaku dalam memanipulasi fitur-fitur media sosial untuk menyebarkan penawaran dan promosi palsu. Bayangkan ada promosi yang too good to be true. Dengan harga yang sangat murah, disebarkan secara masif di platform yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kedua, sifat konsumtif masyarakat dan kemudahan akses internet menjadi pupuk bagi praktik penipuan ini. Penipuan online sangat marak di bisnis online karena masyarakat cenderung konsumtif dan mudah mengaksesnya. Harga murah yang ditawarkan sindikat ini sekalipun tidak masuk akal, seringkali berhasil memancing minat konsumen yang ingin mendapatkan barang dengan harga serendah mungkin. Ketiga, kurangnya literasi digital membuat konsumen rentan terperangkap. Penelitian ini menyerukan peningkatan literasi digital agar masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan berhati-hati. Seringkali, daya tarik harga murah membuat kita abai terhadap tanda-tanda penipuan, seperti kurangnya informasi detail, testimoni yang palsu, atau bahkan tidak adanya informasi kontak yang jelas. Keempat, kelompok rentan seperti mahasiswa menjadi target empuk. Penelitian ini menyoroti bahwa mahasiswa memiliki resiko lebih tinggi terkena penipuan online karena intensitas penggunaan media sosial mereka yang sangat tinggi. Khususnya mahasiswa perempuan yang tercatat lebih sering melakukan transaksi e-commerce menjadi lebih rentan terhadap jebakan harga murah ini. Fenomena penipuan berupa barang tidak sesuai atau kualitas barang yang rendah di platform belanja online sangat dipengaruhi oleh ketimpangan informasi dan psikologi konsumen. Yang pertama, ketimpangan informasi bisa terjadi karena konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum membeli, sehingga mereka hanya mengandalkan deskripsi, lalu gambar yang disediakan oleh penjual. Kondisi ini tentunya dimanfaatkan oleh oknum penjual nakal yang kemudian mengirimkan barang palsu, barang ilegal, atau bahkan barangnya tidak dikirim sama sekali. Ketidakseimbangan informasi ini membuat konsumen mudah tertipu, karena dengan itu mereka tidak memiliki akses yang sama dengan penjual dalam hal transparansi produk. Yang kedua, aspek psikologi konsumen juga memiliki peran yang besar dalam fenomena ini. Penipu sering menggunakan teknik psikologis seperti menumbuhkan rasa takut atau pressure kepada pembeli untuk segera membeli, sehingga konsumen bisa bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Respons emosional ini membuat konsumen enggan melakukan evaluasi terhadap tawaran yang ada. Selain itu, konsumen yang kurang pengetahuan tentang transaksi online dan produk yang dibeli cenderung mudah termakan oleh janji manis penjual sehingga meningkatkan risiko tertipu. Faktor psikologis ini diperparah oleh budaya konsumtif orang-orang Indonesia serta keinginan mereka untuk mendapatkan barang dengan harga murah secara instan. Secara keseluruhan, kombinasi ketimpangan informasi dan pengaruh psikologi konsumen menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penipuan di e-commerce. Dari semua masalah yang terjadi, apa sih solusi yang dapat diberikan? Yang pertama, pendidikan konsumen sebelum membeli produk di e-commerce dan juga setelah membeli produk di e-commerce. Sebelum membeli produk di e-commerce, tentunya konsumen harus memperhatikan terlebih dahulu tentang penilaian review produk dengan juga produk di iklan tersebut, yang dimana ketika konsumen sudah mengetahui bagaimana produk tersebut aslinya seperti apa, maka konsumen dapat memutuskan untuk membeli atau tidak. Lalu bagaimana ketika setelah membeli baru diketahui produk tersebut ternyata palsu, yang dimana konsumen juga dapat memberikan pengembalian refund di beberapa layanan fitur e-commerce tersebut, dan juga bisa diikuti langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang kedua, tentang regulasi hukum, yang dimana seiring berjalannya waktu e-commerce memang sering digunakan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Seharusnya pemerintah membuat suatu regulasi hukum terkait dengan penjualan online ini, yang dimana hukum tersebut harus berupa tentang kejelasan produk dan juga keaslian produk untuk konsumen. Yang dari situ ketika hukum tersebut ada, maka akan terjalin transparansi antara penjual dan juga konsumen. Lalu yang terakhir,
Yang ketiga itu teknologi AI, yang dimana sekarang ini AI selalu berkembang pesat dan juga banyak sekali ragam jenisnya. Tentunya diharapkan dengan adanya pengembangan AI ini seharusnya ada fitur khusus untuk mengetahui bagaimana penjualan itu palsu atau produk tersebut asli. Saya di sini akan membahas contoh kasus nyata penipuan yang menjangkiti konsumen pencari barang murah. Seperti yang sudah dilampirkan pada laman berita cnn.com, nama kasus ini adalah Grab Toko. Kasus ini merugikan sekitar 980 orang dan menelan uang sebesar 17 miliar rupiah. Dan kasus ini terjadi pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Grab Toko merupakan platform e-commerce gadungan yang menawarkan barang elektronik seperti gadget dengan harga super murah dibandingkan dengan harga yang dipatok pada platform e-commerce lainnya. Salah satu korban, kita sebut saja dengan nama samaran Ibu Melati, menceritakan pengalamannya. Rata-rata para korban terkena penipuan dikarenakan tergiur dengan harga miring yang ditawarkan oleh platform gadungan Grab Toko. Insiden ini bermula ketika Ibu Melati ingin membelikan handphone baru untuk anaknya. Namun, karena Ibu Melati memiliki keterbatasan biaya, beliau kemudian menemukan platform e-commerce Grab Toko. Karena harga yang ditawarkan oleh Grab Toko bisa sampai 50% lebih murah. Tampilan dari Grab Toko sendiri pada awalnya sangat meyakinkan. Ibu Melati tidak menaruh curiga sedikit pun. Setelah Ibu Melati menyelesaikan transaksi, 3 hari setelahnya paket tak kunjung dikirim. Karena cemas, Ibu Melati menghubungi toko serta customer service dari Grab Toko. Namun, Ibu Melati tidak mendapatkan balasan sedikit pun. Hingga sampai saat Ibu Melati melihat berita bahwa platform e-commerce Grab Toko merupakan platform e-commerce gadungan. Bahkan, barang yang dijual pun tidak ada. Dari sekian ratus orang, hanya 9 orang yang benar-benar menerima barang pesanan mereka. Di pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kian pesat dengan nilai GMV mencapai 90 miliar pada tahun 2024 merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan. Namun, di balik angka-angka impresif ini, terdapat tanggung jawab besar yang tak bisa diabaikan. Bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tetap inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Disinilah pentingnya menyeimbangkan antara harga yang kompetitif, pengelolaan risiko yang cermat, dan perlindungan terhadap keselamatan konsumen. Harga yang adil menjadi kunci agar manfaat ekonomi digital dapat diakses lebih luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Di saat yang sama, risiko seperti penipuan digital, kebocoran data, hingga penyalahgunaan teknologi harus ditangani secara serius melalui kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan penyedia teknologi. Namun yang terpenting, kepercayaan konsumen harus menjadi landasan utama. Tanpa kepercayaan, seluruh ekosistem ini bisa kehilangan arah. Oleh karena itu, keselamatan konsumen, baik dari sisi keamanan transaksi maupun perlindungan data pribadi, harus menjadi prioritas yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Menjaga keseimbangan antara ketiga hal ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga tumbuh secara etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, masa depan yang kita bangun hari ini akan menjadi cerminan dari nilai dan komitmen kita sebagai bangsa.